Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba ya mengungkap satu peristiwa sejarah yang sangat penting dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. Apa itu gerangan ya? Peristiwa tersebut yaitu Gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut seperti sudah menjadi pengetahuan umum, ketika dibahas selalu kontroversi begitu ya. Ini aneh kan? Peristiwanya satu kali terjadi, tapi ketika di tingkat pengkisahan atau menceritakan, sepertinya terjadi menemu ciptakan begitu. Jadi kisahnya itu diciptakan ya. Nah, sehingga karena setiap penulis ada kecenderungan atau setiap generasi penguasa menciptakan ya kisahnya, ya akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan kontroversi. Jadi setiap generasi pemerintahan menulisnya itu dari sudut pandang kepentingan politik dari penguasa tersebut. Sebagai contoh begini ya, Soekarno ketika menjadi presiden pada waktu itu, dan memang ini kejadian pada masa Soekarno menjadi presiden ya. Soekarno menyebut kejadian itu adalah Gestapo ya. Gestapo, Gerakan September 30. Nah, kenapa Soekarno mengatakan itu Gerakan September 30? Karena mungkin dalam waktu yang cukup singkat Soekarno belum bisa mengidentifikasi siapa sih sebetulnya aktor intelektual begitu ya, atau peran-peran utama di balik dari kejadian itu. Bisa saja itu ya alasannya Soekarno belum mengetahui. Atau Soekarno memang sudah tahu misalnya siapa aktor intelektual di belakang kejadian itu. Hanya misalnya Soekarno masih menyimpan rapat-rapat tokoh-tokoh intelektual aja, atau ormas atau organisasi mana yang terlibat di belakang. Nah, itu menurut versi Soekarno. Jadi kejadian Gerakan 30 September 1965 langsung dia katakan bahwa itu adalah Gestapo. Nah, bahkan masih pada waktu yang sama Soekarno pernah merubah dari istilah Gestapo menjadi Gestok, Gerakan 1 Oktober. Karena memang kejadian berdarahnya itu penculikan terhadap 6 jenderal dan letnan tendean ya pada waktu itu 7. Memang kejadiannya itu di malam tanggal 1 Oktober 1965. Makanya Soekarno mengatakan, oh ini diberi nama Gestok, Gerakan 1 Oktober. Nah, jadi Soekarno tetap ketika mengatakan bahwa ini peristiwa diberi nama adalah Gestok, Soekarno belum tahu siapa sih dalang dari kejadian atau dari peristiwa tersebut. Hanya tadi dalam tanda kutip, apa memang belum tahu sama sekali atau belum teridentifikasi pada waktu itu. Nah, ini kan sudah kontroversi dari segi penamaan begitu ya. Sebetulnya tidak kontroversi. Ini tidak kontroversi karena ini disesuaikan, kalau Soekarno itu disesuaikan dengan waktu kejadiannya tanggal 30 September ya disebut Gestapo, yang terjadi malam 1 Oktober dikatakan Gestok. Nah, tapi tetap
dalam proses pengkisahan, baik itu kejadian disebut Gestapo, itu kejadian disebut Gestok, tetap ada sudut pandang dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Nah, lain halnya nanti ketika terjadi perubahan pemerintahan, ya, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang secara legitimit begitu ya, dalam tanda kutip, karena Soeharto memegang Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah, itu kan legitimasi Soeharto memegang kekuasaan itu karena beliau memegang Super Semar. Nah, nanti ini juga akan dibahas ya, mungkin pada kesempatan-kesempatan yang datang. Super Semar juga kan waktunya tidak begitu lama dari kejadian gerakan yang tadi saya jelaskan. Termasuk Super Semar juga kontroversi lagi dalam penulisannya. Nah, kita kembali ya. Nah, ketika Pak Soeharto memerintah atau secara sah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, Soeharto dengan para sejarawannya mengatakan bahwa kejadian tanggal 30 September 1965 menyebutnya itu G30S PKI. Nah, berarti kan ini berbeda ya. Kalau Bung Karno mengatakan Gestapo, Gestok, ini kan sepertinya Bung Karno belum bisa mengidentifikasi siapa dalang di balik kejadian tanggal 30 September atau 1 Oktober 1965. Tapi ketika Pak Harto langsung bahwa dalang dari kejadian peristiwa yang tadi saya jelaskan itu adalah dalangnya itu PKI. Nah, ini kan kontroversinya di sini. Karena apa ini yang membuat kontroversi itu ya, karena itu ada sudut pandang kepentingan politik penguasa. Nah, selanjutnya ya, faktor penyebab ya, yang masih kontroversi juga, ini faktor penyebab atau yang melatar belakangi lahirnya gerakan 30 September 1965 atau lahirnya peristiwa 1 Oktober 1965. Ini latar belakangnya juga belum teridentifikasi secara apa ya, secara benar. Sampai sekarang itu masih kontroversi. Nah, seperti begini ya, katanya yang melatar belakangi kejadian gerakan 30 September karena di tubuh pemerintahan, di tingkat elit itu ada semacam ripalan begitu ya. Ada persusan seperti PKI versus Angkatan Darat, dan Soekarno ada di tengah-tengah begitu. Sepertinya ada di tengah-tengah. Soekarno selalu mengimbangi ya. Soekarno selalu mengimbangi terjadinya pertarungan antara Angkatan Darat pada waktu itu dengan PKI. Nah, tapi saya tidak bisa menjelaskan apakah Soekarno ada di pihak mana pada waktu itu ya. Apakah ada di Angkatan Darat kah atau di PKI kah, saya tidak tahu itu ya. Tidak tahu itu. Ini juga perlu penelitian secara mendalam dan perlu dikembangkan begitu ya. Nah, ini juga sudah kontroversi ya. Kontroversi. Nah, terus sebagai buntut dari perseteruan antara Angkatan Darat dengan PKI, lahirlah isu yang dimunculkan oleh PKI. Apa itu isu yang dimunculkan oleh PKI terhadap lawannya? Bahwa di tubuh Angkatan Darat sudah ada dibentuk Dewan Jenderal. Dan menurut versi PKI, Dewan Jenderal itu
akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno, akan memanfaatkan kondisi kesehatan Soekarno yang sudah sakit-sakitan pada waktu itu. Nah ini kan sepertinya kita melihat ada semacam apa ya, persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat untuk mencari kesempatan ketika Bung Karno sakit-sakitan. Jadi ingin saling mendahului, seperti itu ya. Ingin mendahului. Nah, makanya dari persaingan itu, dari rasa ingin mendahului cepat mengambil kekuasaan, yaitu terjadilah gerakan 30 September 1965. Nah, itu kan ada yang mengatakan berlatar belakang dari itu. Nah, makanya semakin sulit diidentifikasi siapakah peran sebenarnya di balik kejadian G30S itu atau gerakan 30 September itu. Bahkan ada yang mengatakan PKI kah? Atau ada tokoh-tokoh tertentu dari Angkatan Darat kah, begitu ya. Nah, ini juga belum teridentifikasi. Nah, makanya ini masih tetap memerlukan sebuah penelitian, bahkan bila perlu harus mampu mengungkap dokumen-dokumen, agar si dokumen-dokumen itu nanti akan menjadi satu bukti, begitu ya, petunjuk siapa sih sebenarnya dalang dari gerakan 30S. Nah, kembali kita ke titik kontroversi yang lainnya juga. Nah, seperti ada semacam pandangan begini ya di kalangan baik para sejarawan atau di non sejarawan ya, siapa yang menunggangi PKI. Nah, berarti ini kan kalau sudah ada kata siapa yang menunggangi PKI, nah berarti di belakang PKI itu ada aktor intelektual yang ingin memanfaatkan PKI. Nah, saya juga tidak bisa menjelaskan itu. Paling nanti sahabat-sahabat yang bisa lebih menggali begitu. Siapa menyuruh siapa dan untuk apa? Nah, begitu ya. Siapa menyuruh siapa dan tujuannya untuk apa? Bahkan ada yang mengatakan katanya PKI hanya menjadi korban, begitu ya. Korban dari ambisi politik seseorang. Nah, kita tidak boleh, sejarawan tidak boleh memvonis ya. Sejarawan itu cukup hanya mengungkapkan saja kebenaran dari fakta. Kalau memvonis itu wilayahnya orang-orang hukum ya. Nah, terus timbul lagi kontroversi yang lainnya di sekitar kejadian 1 Oktober, malam 1 Oktober. Apa itu hal yang kontroversi di malam kejadian 1 Oktober? Timbul pertanyaan begini, kok kenapa Pak Harto begitu ya, Pangkostrat, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, itu kedudukannya sangat vital begitu ya. Bahkan kalau dulu itu ada peraturan, kalau misalnya ibu kota dalam keadaan kacau tapi presiden berhalangan, Pangkostrat itu bisa melakukan tindakan gitu tanpa instruksi presiden, karena itu saking pentingnya posisi Pangkostrat. Tapi kenapa? Katanya begitu ya. Katanya begitu ini. Saya tidak tahu. Oh, kenapa Pak Harto tidak jadi target untuk diculik oleh gerombolan-gerombolan yang berkeliaran pada malam 1 Oktober itu. Nah, ini juga kan kontroversi. Ya, seujonnya kan bisa begini. Oh, kalau begitu Pak Harto itu sudah tahu akan terjadi malapetaka pada
malam tersebut. Nah, itu suudonnya kan begitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh suudon. Sejarah dikisahkan itu harus betul-betul berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Nah, sehingga kita sekarang bisa membuat satu kesimpulan. Akhirnya sampai saat ini kita itu selalu ada dalam ketidakjelasan. Nah, saya jadi kembali lagi ke awal. Pada masa Soekarno memerintah pada waktu itu untuk menyebut kejadian gerakan 30 September 1965 itu, Soekarno itu mengatakan itu Gestapo. Dan untuk kejadian malam 1 Oktober 1965, Soekarno itu menyebut Gestok. Dan pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Pak Soeharto, Presiden Soeharto mengatakan itu gerakan 30S strip miring PKI. Berarti ini kan secara vulgar begitu, bahwa di balik kejadian peristiwa tersebut dalangnya itu adalah PKI. Nah, berganti pemerintahan, reformasi ya. Ini kan memusikkan. Ketika pemerintahan reformasi, dari kejadian itu PKI-nya dihilangkan. Menjadi apa? Menjadi begini. Gerakan 30S. Berarti gerakan 30 September. Strip miring PKI-nya ditiadakan. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana? Ini sebetulnya akan menjadi presiden buruk lah untuk pembelajaran terhadap pewarisan nilai-nilai sejarah. Ya, kalau peristiwanya misalnya kalau sudah ratusan tahun ke belakang, kalau kita kehilangan sumber, itu sepertinya tidak begitu bermasalah begitu ya, karena usia kejadiannya misalnya udah ratusan tahun, apalagi kalau ribuan tahun. Itu kalau kontroversi itu hal yang wajar, tapi ini kan kejadiannya juga masih di bawah 100 tahun. Nah, makanya sahabat yang budiman pencinta sejarah, saya sekali lagi ingatkan, kok kenapa gerakan 30 September 65 kejadiannya hanya satu kali, tapi di tingkat penulisannya itu betul-betul kontroversi. Alasannya apa? Karena setiap generasi pemerintahan menulis kisah sejarah itu sesuai dengan sudut pandang kepentingan politiknya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang budiman, pencinta sejarah, demi kita untuk meluruskan sejarah, coba sekarang membacalah buku-buku seperti ketika kita masuk kepada Orde Reformasi, seperti ada judul buku seperti yang ditulis oleh para ahli-ahli sejarah ya, baik dari LIPI, dari Universitas Gadjah Mada. Karena memang pada masa Orde Baru sejarah sudah dibengkokkan. Nah, beliau-beliau yang dari LIPI, dari Gadjah Mada menulis judul buku pelurusan sejarah. Nah, kenapa lahir judul buku dari para ahli sejarah ya berjudul pelurusan sejarah? Karena para guru besar yang menulis buku tersebut itu sadar bahwa pada masa Orde Baru sejarah memang ditulis di bengkokan begitu ya, di bengkokan. Kok sejarah ditulis di bengkokan ya? Sejarah itu seharusnya tegak lurus gitu, atau lurus gitu ya penulisannya, sesuai dengan kejadiannya. Harus sesuai dengan kejadiannya, tidak boleh dibulak-belok. Sebab ini bisa membahayakan. Akhirnya nanti anak bangsa gitu ya, generasi muda tidak akan memahami sejarah Indonesia yang sebenarnya. Apalagi ini menyangkut peristiwa nasional dan sudah mengorbankan para petinggi militer ya pada waktu itu. Itu seorang penting. Nah, jadi mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Hanya sekali lagi saya ingin
ingin mengatakan begitu ya, bahwa peristiwa sejarah itu memiliki nilai-nilai pewarisan ya. Nah, agar sahabat-sahabat tercinta ya tidak mengalami kesesatan dalam mempelajari sejarah ya, bisa juga sesat kan, karena kita disesatkan begitu oleh para penulis-penulis sebelumnya. Makanya kita harus betul-betul membaca buku itu dari seorang ilmiawan gitu ya, dari seorang ilmuwan yang betul-betul dia melakukan riset ke lapangan. Dan ketika dia menulis, para sejarawan atau para ilmuwan, para ilmiawan, pikiran tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi ya lurus begitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Dan mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menggurui begitu ya, tidak bermaksud menggurui begitu. Tapi saya hanya ingin berbagi kebahagiaan saja begitulah. Apa yang saya miliki begitu. Ya saya ini dianggap satu kebahagiaan begitu. Dibagikan untuk pengetahuan sahabat-sahabat tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.